Halo anak-anak semua, apa kabar? Nah, kali ini kita akan membahas tugas trigonometri, yaitu menggambar grafik fungsi sinus dan kosinus. Nah, soal yang pertama adalah Y sama dengan 3 sinus 4X kurang 40 derajat. Oke? Nah, pertama sekali kita akan menentukan berapakah frekuensinya. Frekuensi adalah koefisien dari si X. Maka frekuensi adalah 4. Dengan kata lain, periode menjadi 360 derajat dibagi 4 sama dengan 90 derajat. Maka grafik yang terbentuk sepanjang 360 derajat itu ada sebanyak 4 gelombang. Nah, kemudian di sini ada tertulis trigonometri yang ditentukan itu adalah dari 4x kurang 40 derajat. Artinya pembuat 0 adalah 4x kurang 40 derajat sama dengan 0 derajat. Maka 4x sama dengan 40, maka x sama dengan 10 derajat. Yang artinya grafik diawali dari 10 derajat. Oke? Nah, kemudian di sini tertulis Y sama dengan 3 sinus, artinya amplitudo sama dengan 3. Yang berarti nilai maksimum sama dengan 3 dan nilai minimum sama dengan minus 3. Oke, nah sekarang kita akan menggambar grafiknya. Oke, kita buat dulu koordinat kartesiusnya. Nah, kemudian kita perhatikan nilai maksimum 3, nilai minimum minus 3. 3 minus 3. Kemudian ini kita bagi 4. Tapi sebelumnya kita tentukan bahwa grafik itu berjalan dari 10 derajat. 10 derajat. Anggaplah 10 derajat itu terletak di sini. Maka satu gelombang itu sepanjang 90 derajat karena periodenya 90 derajat. Maka jika gelombang diawal dari 10 derajat, maka akan berakhir di 100 derajat. Saya ulangi, karena periode 90 derajat dan kurva diawal dari 10 derajat, maka satu gelombang diawali dari 10 sampai 100 derajat. Nah, kemudian ini kita bagi 2 untuk membedakan atau menunjukkan daerah bukit dan daerah lembah. Karena amplitudonya positif, maka sinusnya diawali dari bukit terlebih dahulu, dilanjutkan dengan lembah. Akan tetapi jika amplitudonya negatif, maka grafik akan diawali dari lembah, kemudian bukit. Oke. Sekarang kita gambarkan. Nilai maksimum itu terjadi saat, nah di sini kan, kalau di sini kita lihat bagian tengahnya adalah 100 tambah 10 itu 110 dibagi 2, itu 55 derajat. Oke, saya perbaiki ya. 55 derajat. Oke, kita bagi menjadi 4 bagian. Ini kuadran pertama, kuadran kedua, kuadran ketiga, kuadran keempat. Oke, sehingga batas kuadran pertama di garis putus-putus ini itu bernilai
10 tambah 55 yaitu 65 dibagi 2, 32,5 derajat. Nah, kemudian di sini adalah selisihnya ini 22,5, maka ini tambahkan 22,5 menjadi 77,5 derajat. Oke, kita buat garis putus-putus karena kita akan menggambarkan grafiknya seperti ini. Yap. Nah, inilah dia grafik Y sama dengan 3 sinus 4X kurang 40 derajat. Nah, pertanyaannya, apakah diperbolehkan hanya menggambarkan satu gelombang seperti ini, padahal kenyataannya frekuensinya adalah 4, yang artinya sepanjang 360 derajat terdapat 4 gelombang? Jawabannya adalah iya. Selama kita memenuhi syarat-syarat yang diperlukan untuk menggambarkan grafik ini. Nah, kemudian jika kita menggambarkan grafiknya secara penuh, maka apakah yang akan terjadi? Yang akan terjadi adalah, karena grafik trigonometrinya adalah sinus dari 4x kurang 40, dan grafik berawal dari 10 derajat, maka nanti akhir daripada gelombangnya itu tidak pada 360 derajat, akan tetapi pada 370 derajat. Karena apa? Karena kurva sudah bergeser ke kanan sejauh 10 derajat. Nah, pertanyaan yang kedua. Jika nilai maksimum adalah 3, maka X penentu nilai maksimum 3 adalah 32,5 derajat. Nah, karena frekuensinya ada 4, maka dipastikan ada 4X yang lain penentu nilai maksimum. Oke, sudut-sudut berapa sajakah itu? Mari kita tuliskan. Maka Y maksimum, saya hapus ini ya. Maka Y maksimum sama dengan 3, itu terjadi saat X-nya bernilai 32,5 derajat, kemudian ditambahkan dengan periodenya, yaitu 90, tambah 90, ini menjadi 122,5 derajat. Oke. Nah, berikutnya tambahkan lagi 90 menjadi 212,5 derajat. Tambahkan lagi 90 menjadi 302,5 derajat. Maka nilai maksimum 3 terjadi pada saat sudutnya atau pada saat X-nya bernilai 32,5, 120 dan seterusnya. Nah, bagaimanakah dengan nilai minimum? Caranya sama seperti pada saat mencari sudut penghasil nilai maksimum. Kita tinggal menambahkan 77,5 derajat dengan periodenya. Oke, anak-anak sekalian, demikianlah pembahasan soal kita untuk Y sama dengan 3 sinus 4X kurang 40 derajat. Nah, selanjutnya kita akan membahas soal nomor 2. Pembahasan soal nomor 2 untuk fungsi trigonometri Y sama dengan 4 cos 3X tambah 60 derajat dikurang 2. Nah, ini dia soalnya. Oke, mari kita amati. Pada kasus ini, kita akan menentukan X pembuat nilai 0 terlebih dahulu, yaitu ini. X pembuat nilai 0 adalah 3X tambah 60 sama dengan 0, maka 3X sama dengan minus 60 derajat, maka X sama dengan minus 20 derajat. Yang artinya
kurva itu akan diawali dari sebelah kiri sumbu Y. Oke. Kemudian frekuensi adalah koefisiensi X. Di sini tertulis 3. Frekuensi sama dengan 3. Frekuensi sama dengan 3, maka periodenya adalah 360 derajat dibagi 3 sama dengan 120 derajat. Nah, yang artinya sepanjang 360 derajat akan terbentuk 3 gelombang, di mana masing-masing gelombang panjangnya adalah 120 derajat. Nah, jika gelombang pertama diawali dari minus 20 derajat, langsung kita buat di sini ya. Diawali dari minus 20 derajat. Oke, gelombang pertama diawali dari minus 20 derajat, maka akhir gelombang pertama adalah 100 derajat. Oke, nah jika gelombang kedua diawali dari 100, maka diakhiri 100 tambah 120 menjadi 220 derajat. Maka akhir gelombang itu adalah 220 tambah 120, 340 derajat. Oke, maka gelombang kita tidak berakhir pada 360 derajat karena kurvanya sudah bergeser sejauh minus 20 derajat ke kiri sumbu Y. Nah, bagaimana dengan nilai amplitudo? Nilai amplitudo tetap 4. Oke, amplitudo tetap bernilai 4. Akan tetapi, bukan berarti nilai maksimumnya 4, nilai minimumnya minus 4. Karena apa? Karena di sini sudah terjadi pergeseran terhadap sumbu Y. Sejauh 2 langkah ke bawah sumbu X. Nah, dengan kata lain, nilai maksimum adalah 4 kurang 2, yaitu 2. Dan nilai minimum adalah minus 4 kurang 2, yaitu minus 6. Nah, jika biasanya, misalkan ini tanpa 2, tanpa minus 2 maksud saya, maka nilai maksimumnya adalah 4, nilai minimumnya adalah minus 4. Dengan sumbu X berada di tengah-tengah, atau berada di tengah-tengah 4 dan minus 4. Nah, sekarang bagaimanakah jika nilai maksimumnya 2 dan nilai minimumnya minus 6? Di manakah posisi sumbu X bayangannya? Maksud saya adalah garis yang membagi grafik menjadi 2 bagian yang sama besar. Maka posisinya adalah tambahkan nilai maksimum terhadap nilai minimum, kemudian dibagi 2. Yaitu 2 tambah minus 6 adalah minus 4, bagi 2 adalah minus 2. Maka kita letakkan posisinya di sini. Maka minus 6 berada di sini. Oke, minus 6. Dan 2 berada di sini. Oke. Nah, kita buat dulu garis putus-putus yang memisahkan setiap kuadran supaya menggambarnya lebih mudah. Oke. Nah, masing-masing gelombang kita bagi dengan 4. Maka jika gelombang pertama diawali dari minus 20 sampai 100, maka daerah kuadran 1, 2 itu berada di tengah-tengahnya ini, yaitu minus 20 tambah 100, 80 dibagi 2. Oke, maka kita bagi 2 dulu. 100 tambah minus 20 itu adalah 80, dibagi 2 adalah 40.
Oke. Maka ini ke sini nilai tengahnya adalah 70 dengan cara tambahkan bagi 2. Maka ini nilai tengahnya adalah 10 derajat. Oke, mari kita lihat selisihnya per tiap kuadran harus sama. Ini kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Saya ulangi, minus 20 sampai 10 itu rentangnya 30. Ini adalah kuadran 1. Kemudian 10 sampai 40 derajat, rentangnya 30. Ini kuadran kedua. 40 sampai 70, rentangnya 30. Ini kuadran ketiga. 70 sampai 100, rentangnya juga 30. Ini kuadran keempat. Nah, sama halnya nanti untuk gelombang yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Oke ya. Untuk membantu menggambar grafiknya, kita buat aja dulu garis putus-putus berwarna biru. Nah, kemudian pada saat kapankah terjadi nilai maksimum pada grafik cos? Itu terjadinya pada saat minus 20 derajat. Mari kita buktikan. Jika ini minus 20 X-nya, maka 3 kali minus 20 adalah minus 60 tambah 60 adalah 0. Cos 0 bernilai 1 kali 4 adalah 4 kurang 2 sama dengan 2. Maka benar, pada saat minus 20 nilainya maksimum. Nah, bagaimana kalau X-nya 10 derajat? Dipastikan nilainya adalah 0. Mari kita buktikan. 3 kali 10 adalah 30 tambah 60, 90, cos 90 adalah 0, kali 4, 0, kurang 2 adalah, maksud saya minus 2. Maaf ya teman-teman, maaf ya anak-anak sekalian, nilainya tidak 0. Kenapa? Karena di sini sumbu X bayangannya sudah berada pada minus 2. Kemudian, nilai minimum itu terjadi pada saat 40 derajat. Lanjutkan ke sini. Kembali lagi ke nilai maksimum. Oke, mari kita ikuti polanya. Nah, sekarang kita tinggal menghubungkan titik-titik yang berwarna merah. Inilah dia grafik Y sama dengan 4 cos 3X tambah 60 derajat dikurangkan dengan 2. Nah, mari kita buat kesimpulannya. Nilai maksimum adalah minus 2. Nilai maksimum adalah minus 2. Ini terjadi saat X-nya bernilai, oke, kita perhatikan di sini, minus 20 derajat. Kemudian tambahkan dengan periode 120 derajat, yaitu 100. Oke, nah, benar. Tambahkan lagi dengan 120 menjadi 220. Nah, benar. Tambahkan lagi dengan 120, 340 derajat. Nah, benar. Nah, bagaimana dengan nilai minimum? Yaitu, maaf ya, ini nilai maksimumnya 2 ya, bukan minus 2. Nilai minimum 6, minus 6, itu terjadi saat X-nya bernilai, oke, kita perhatikan di sini 40 derajat, tambahkan dengan periode 120 menjadi 160, tambahkan dengan 120 menjadi 280 derajat. Nah, mari kita buktikan apakah benar sudut-sudutnya ini. Oke, caranya kita tambahkan selisih tadi 30 derajat.
Ini jadi 130, ini jadi 160. Oke, benar. Kemudian 220, ini 250, ini 280. Oke, benar. Oke, nah inilah dia penjelasan untuk soal nomor 2. Y sama dengan 4 kosinus 3x tambah 60 derajat dikurangkan dengan 2. Semoga anak-anak sekalian mengerti. Dan akan kita lanjutkan dengan pembahasan soal nomor 3 mengenai grafik fungsi tangen. Oke, nah sekarang kita akan membahas grafik fungsi tangen 2x. Nah, sebelumnya kita bahas dulu sebentar mengenai grafik fungsi tangen x. Nah, di sini kita buat koordinat kartesius. Kemudian kita tentukan koordinat pertamanya, kedua, ketiga, dan keempat. Nah, kemudian kita akan menentukan nilai trigonometri di saat x-nya 0 derajat, maka tangennya akan bernilai 0. Nah, pada saat 90 derajat, nilainya tidak hingga. Dengan kata lain, grafik fungsi trigonometri tidak akan pernah menyentuh garis putus-putus ini. Nah, garis putus-putus ini kita sebut dengan sumbu asimtot. Oke, bagaimana dengan 180? Nah, di saat 180 derajat, nilainya juga 0. Akan tetapi, pada saat 270 derajat, grafik tidak akan pernah menyentuh garis putus-putus pada 270 derajat, karena ini juga adalah sumbu asimtot. Nah, bagaimana dengan 360 derajat? Nilainya adalah 0. Oke, misalkan kita ambil sebagai bahan bantuan kita ambil sudut 45 derajat. Pada saat 45 derajat, nilai trigonometrinya adalah 1. Kita anggap 1 itu berada di sini. Kemudian pada saat 135 derajat, nilainya minus 1. Kita buat di sini. Kemudian pada saat 225 derajat nilainya juga 1 karena koordinat ketiga tangan bernilai positif. Oke, kemudian pada saat 270 sampai 360 berarti koordinat keempat, nilai tangan akan kembali negatif. Nah, sekarang kita gambarkan kurvanya. Tidak akan pernah menyentuh sumbu X. Maaf, maksud saya tidak akan pernah menyentuh sumbu asimtot. Sama halnya dengan demikian, tidak akan pernah menyentuh sumbu asimtot. Nah, inilah dia kurva untuk Y sama dengan tangan X. Nah, kalau kita analisis periode tangan X di sini, oke, periode tangan X adalah 2. Sekalipun koefisien X-nya adalah 1. Kenapa demikian? Karena kurva berulang setiap 180 derajat. Nah, jadi pada saat Y sama dengan tangan X dengan frekuensi 1, maka gelombang yang terbentuk ada sebanyak 2, yaitu ini yang pertama. Nah, ini yang kedua. Jadi terbentuk 2 gelombang. Nah, bagaimana dengan Y sama dengan tangan 2X? Oke, maka jika frekuensinya adalah 2, maka periodenya bukanlah 180, akan tetapi
180 dibagi 2 sama dengan 90 derajat. Oke. Maka berapa gelombangkah yang terbentuk sepanjang 360 derajat? Jawabannya adalah 4. Untuk tangan 2X akan terbentuk 4 gelombang. Mari kita gambarkan. Nah, di sini gambarnya tidak akan kita buat penuh. Kita hanya menggambarkan gelombang yang terbentuk sepanjang 180 derajat. Saya buat di sini. Oke, sekarang kita akan menggambarkan grafik untuk Y sama dengan tangan 2X. Karena di sini frekuensinya 2, maka nanti akan terbentuk 4 gelombang sepanjang 360 derajat. Akan tetapi pada sepanjang 180 derajat akan terbentuk 2 gelombang. Oke, di sini kita bagi 2. Ini juga kita bagi 2. Di sini 45. 90, 135 derajat, kemudian di sini 180 derajat. Kalau di grafik ini, untuk Y sama dengan tangan X, dari 0 sampai 180 derajat itu terbentuk 1 gelombang. Akan tetapi, untuk Y sama dengan tangan 2X, dari mulai 0 sampai 180 akan terbentuk 2 gelombang. Oke, bagaimanakah gambar grafiknya? Mari kita gambarkan. Pada saat X yang 45, dipastikan sudut 45 derajat ini akan menjadi sumbu asimptot. Kita pertebal. Ini asimptot. Sama halnya dengan 135 derajat. Maka kurvanya adalah, garis ini, grafik ini tidak akan pernah menyentuh garis berwarna hitam. Sama halnya dengan pada saat grafik ditarik dari sini tidak akan pernah menyentuh sumbu asimptot. Nah, inilah dia gambar grafik Y sama dengan tangan 2X. Oke, semoga anak-anak semuanya mengerti. Silahkan pelajari dengan baik. Jika anak-anak sekalian menemukan kesulitan di saat proses pembelajarannya, jangan sungkan bertanya. Silahkan hubungin saya ke nomor WA yang sudah saya share sama anak-anak sekalian. Oke, selamat belajar, stay healthy, dan manfaatkan waktunya untuk mempersiapkan diri menghadapi penilaian akhir semester. Bye-bye.